Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, encang-encing, nyababe, juga akang dan teteh yang moga hari ini tetap bahagia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingatkah cerita atau kisah yang tertulis dalam Al-Qur'an tentang perintah Allah kepada iblis agar bersujud kepada Nabi Adam? Tentunya semua masih ingat ya, bagaimana perintah Allah kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan berarti sujud seperti menyembah Allah, tetapi salah satu bentuk penghormatan seperti itu. Namun iblis itu tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia membangkang, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam begitu. Seperti kita ketahui bahwa iblis itu berasal dari kata balasa, artinya menyesal. Jadi orang yang mengikuti perilaku iblis atau mengikuti perintah iblis, mengikuti jejak iblis, maka dipastikan hidupnya akan menyesal begitu. Kemudian seperti kita ketahui akang teteh bahwa yang namanya iblis itu adalah salah satu makhluk Allah dan dia termasuk kepada salah satu dari golongan jin gitu. Iblis itu dikatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 50, kana minal jinni fafasaqo min amri rabbih. Dia adalah dari jin, kemudian dia ingkar, membantah terhadap perintah Allah begitu. Nah, dikaitkan dengan surah Al-A'raf ayat 16 dan 17, di sini ternyata ada strategi iblis itu sendiri untuk menggoda manusia gitu. Karena iblis itu merasa bahwa Allah yang telah membuat mereka terhina, mereka membuat dosa gitu. Maka iblis itu sendiri bilang bahwasanya iblis akan menggoda manusia, mendatangi manusia, dalam arti ini adalah Bani Adam begitu. Strategi yang dia pasang itu akang teteh sangat mantap sekali gitu ya. Jadi umat manusia ini akan dibelokkan dari jalan yang lurus. Maksud jalan yang lurus itu yaitu ajaran agama Islam seperti itu. Yang menurut penjelasan dari Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, bahwasanya fa'innahu alim bidinil haq, bahwasanya dia itu tahu dan mengerti tentang ajaran agama Islam itu sendiri, sehingga iblis itu akan membelokkan manusia dari jalan yang lurus seperti itu. Nah, strategi apa yang dipasang oleh iblis untuk menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran menuju jalan yang tidak diridhoi Allah? Kita buka nanti di sana surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Di sana ada strategi yang betul-betul dipasang, artinya dari berbagai arah, dari berbagai penjuru, yaitu dari arah depan, arah belakang, kemudian arah kanan dan juga arah kiri begitu. Apa yang digambarkan arah depan? Arah depan itu adalah tentang akhirat. Sementara arah belakang tentang dunia, dan arah kanan tentang kebaikan, arah kiri tentang kemaksiatan. Nah,
Untuk arah depan, iblis itu menggoda manusia atau mengganggu dengan cara membuat ragu akan adanya hari akhirat begitu. Sampai hari ini kita sering mendapatkan orang yang ragu tentang adanya hari kiamat, adanya hari dibangkitkannya manusia, adanya hari di mana manusia ditimbang seluruh amalnya begitu untuk menentukan apakah kebahagiaan ataukah kesengsaraan di akhirat nanti begitu. Itu masih ada yang meragukan begitu. Dan memang ini adalah jerat atau tipu daya iblis kepada manusia. Di bulan Ramadan ini bahkan kita banyak melihat orang yang ragu akan perintah puasa begitu. Kalau istilahnya ketika kita ajak sahur, dia ikut sahur, buka ikut buka, padahal di tengah harinya dia makan begitu. Sementara itu tidak boleh di siang hari tanpa alasan yang memang dibolehkan untuk berbuka seperti itu. Dan kita juga sering lihat di jalan-jalan, di warung-warung yang tertutup, tapi di mana kaki-kaki mereka terlihat begitu oleh kita semua. Sedang apa mereka? Mereka sedang makan, mereka sedang minum, kemudian mereka juga sedang sarapan. Itu yang mereka tak dapatkan. Artinya ini tidak percaya, ragu dengan adanya hari akhirat begitu. Apakah mereka tidak mengerti? Tahu mereka bahwa puasa itu wajib. Makanya mereka menyembunyikan dirinya, tetapi tidak dapat menyembunyikan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya dari arah belakang. Arah belakang itu yaitu digambarkan dunia. Nah, apa jerat atau strategi atau perangkap iblis untuk menjebak manusia? Yaitu dengan membuat manusia itu senang dengan hal-hal duniawi. Artinya diberi energi, diberi kekuatan, diberikan kecintaan yang amat sangat dengan dunia. Contohnya apa? Seseorang bekerja dari pagi sampai sore, banting tulang, ada istilah sirah dijieun suku dijieun sirah, artinya dia bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, tapi dia lupa pula ketika sudah mendapatkan sesuatu itu adalah rizki atau perkenan Allah. Setelah Allah memberi rizki berupa gaji dan lain sebagainya, keuntungan dari berdagang, lupa untuk mengeluarkan atau pura-pura tidak tahu seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu dari arah kanan. Arah kanan ini digambarkan sebagai satu kebaikan. Mereka menjerat manusia yang baik-baik itu dibuat abu-abu, tidak jelas, gitu ya. Sehingga kita sering bertanya, mengapa yang enak-enak itu yang diharamkan begitu, dan mengapa yang asik-asik itu yang dilarang begitu. Nah, istilahnya manusia dibuat terbalik, melihat kebaikan menjadi sesuatu yang tidak baik, melihat yang tidak baik menjadi baik begitu. Yang keempat, jangcing akang teteh nya babe. Yang keempat yaitu dari arah kiri, itu adalah kemaksiatan. Nah, untuk kemaksiatan ini dihiasi dengan yang indah-indah. Artinya apa? Kita bisa menggambarkan ketika berbuat baik dalam satu sisi, kemudian dalam satu sisi perbuatan maksiat. Nah, contoh kebaikan ketika kita membaca Al-Quran, dalam hitungan berapa menit kita sudah dijerat oleh iblis dari suara yang tinggi,
pelan-pelan, lama-lama suara habis. Karena apa? Karena kita tertidur ketika membaca Al-Quran. Begitu. Sementara untuk hal-hal yang maksiat, hal-hal yang sifatnya mubazir, hal-hal yang sifatnya tidak berguna bahkan jauh dari keperluan, kita diberi gairah, diberi semangat. Contohnya apa? Menghabiskan uang kita kepada hal-hal yang tidak manfaat. Dan kita jarang melihat orang ketika jalan-jalan di mall mereka tidur begitu. Tidak seperti membaca Al-Quran. Nah, inilah jerat iblis kepada manusia agar menjadi temannya di akhirat nanti. Kemudian menurut keterangan Imam At-Tabari bahwasanya iblis itu sendiri tidak dapat menembus arah atau posisi dari atas. Kenapa? Karena arah atas adalah arah tempat lewatnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan rahmat ini akan turun? Manakala manusia mengangkat tangannya, menggantungkan dirinya, memohon kepada Allah, mengakui bahwa dirinya lemah. Maka iblis tidak bisa masuk dari arah atas. Kemudian juga tidak akan pernah bisa masuk menjerat manusia atau Bani Adam ketika Bani Adam bersujud kepada Allah, mengakui kelemahan dirinya dan mengakui bahwa tidak ada kemampuan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan Akang dan Teteh, Cing Mama Babe bisa sama-sama mengoreksi diri sehingga ke depan kita menjadi manusia yang lebih baik dari hari ini. Saya Titin Supriyatin, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.